Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah, sahabat-sahabat YM Creator semuanya, kita masih bisa berjumpa kembali di channel YM Creator, yang mana pada kesempatan kali ini Alhamdulillah, summa walhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan saya untuk membuat satu tutorial kembali. Nah, untuk tutorial kali ini yang akan saya buatkan itu adalah bagaimana caranya kita membuat chart atau grafik. Ini materi intinya di sini, di chart atau membuat grafik dan filter data. Yang kedua, filter data, kemudian penambahan rumus, gitu kan? Karena beberapa waktu yang lalu kita udah belajar beberapa rumus standarnya di sini. Kita juga akan belajar rumus kembali, gitu kan, untuk menambah kamus rumus-rumus kita atau formula-formula kita di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk formula kali ini yang akan saya berikan itu adalah COUNTIF. Di mana fungsi COUNTIF itu nanti akan saya jelaskan panjang lebar di sesinya. Gitu, jadi sesinya. Jadi nanti bagaimana cara membuat chart, kemudian bagaimana kita memfilter gitu kan data-data ini. Nah, memfilter data gitu kan, atau mengurutkan data berdasarkan dengan data-data yang kita butuhkan, kemudian menghitung jumlah karakter, bukan karakter, count gitu kan, yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu nanti akan kita jabarkan satu persatu. Oke, kita langsung saja ke materinya. Tapi sebelum ke materi, kita jeda sebentar. Jangan lupa sahabat-sahabat semuanya gitu kan, untuk memberikan kontribusi subsidi buat kita berupa like dan subscribe, dan pastinya share video ini kepada sahabat-sahabat rekan-rekan sahabat semuanya yang ada di luar sana yang belum mendapatkan atau belum menonton video ini. Oke, kita langsung masuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas ini adalah tentang chart atau grafik. Nah, di sini kebetulan saya sudah memiliki satu buah data, gitu kan? Kita sudah memiliki satu buah data. Ini adalah merupakan angket yang saya buat beberapa waktu lalu untuk menentukan mengambil keputusan apakah kita akan melaksanakan ujian secara online dari rumah atau ditiadakan. Nah, ini kita buat angket kepada seluruh siswa-siswa kita, gitu kan, dengan setuju atau tidak setuju diadakannya itu ujian nasional, bukan ujian nasional tapi ujian madrasah ya, waktu itu ujian madrasah untuk untuk menentukan UMBK ini mau kita laksanakan atau tidak. Alhamdulillah 67%, gitu kan. Nah, ini kita bisa tahu di sini ada 67% dari suara yang masuk itu menyatakan setuju untuk diadakan. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk membuat metrik atau chart yang seperti ini, kita harus memiliki datanya terlebih dahulu. Nah, ini data yang kita akan gunakan. Data yang akan kita gunakan itu adalah ini, gitu kan. Lantas, bagaimana kita bisa mendapatkan informasinya atau bagaimana mengetahui bahwa yang setuju ini adalah 54, yang tidak setuju ini adalah 26? Nah, di sini kita akan menggunakan satu buah rumus, gitu kan? Akan menggunakan satu buah rumus, namanya itu adalah COUNTIF, gitu kan. Jadi, dia akan dijumlahkan apabila datanya memang sama dengan data referensi yang kita minta, gitu. Nah, ini ya enak kan, kalau datanya cuma 10 atau 5 kita enak menghitungnya. Tapi kalau udah seperti ini ada 80 angket yang masuk, kita ngitung satu-satu kan agak kerepotan juga gitu. Jadi bagaimana sih cara membuatnya, gitu kan? Bagaimana sih cara pembuatannya, gitu kan? Nah, contoh di sini kita buatkan
kata referensinya yang menjadi syarat untuk bisa dijumlahkan, itu yang pertama adalah sangat setuju. Kemudian yang kedua itu adalah tidak setuju. Nah, dua data ini yang akan kita gunakan, dia itu adalah referensinya. Jika datanya sama dengan sel ini, maka dia akan dijumlah. Nah, baik. Rumusnya, cara pengerjaannya itu adalah sama dengan, ya kan, atau plus. Kemudian kita masukkan rumusnya, itu adalah count if. Count if. Nah, kurang T, maaf. Count if, kurung buka. Nah, di sini ada rank. Ranknya itu yang mana yang mau kita ambil? Nah, ranknya itu adalah apakah pada kuesioner setuju dan tidak setuju. Nah, rank ini kita ambil, kita blok semuanya. Oke, kita blok mulai dari data pertama sampai dengan data yang terakhir. Karena kebetulan kita akan membuat datanya lebih daripada satu, maka kita kunci dengan absolute atau menggunakan tombol F4. Nah, setelah kita kunci ranknya, nah di sini ada permintaan rank. Maka kita buat kriterianya. Nah, kriteria yang digunakan, dia akan dijumlah jika di dalam rank ini itu ada kriteria yang akan kita buat. Kriterianya mana? Kriterianya ini, kita klik. Gitu. Kemudian kurung, tutup. Atau kriterianya boleh nggak kalau seandainya diketik manual? Boleh. Ya kan? Boleh. Kriterianya silakan mau seperti apa. Karena kita udah punya data referensinya di sana, jadi kita gunakan data referensi itu, tinggal kita klik. Kalau tidak ya kita pakai tanda kutip, kemudian sangat setuju. Gitu. Kemudian kurung, tanda kutip, kurung, tutup. Kemudian enter. Maka kita akan tahu bahwasanya kata sangat tidak setuju di dalam rank angket ini itu ada 54 orang yang mengatakan sangat setuju. Kemudian yang tidak setuju ada berapa orang? Kita tinggal tarik saja ke bawah. Maka di sini akan muncul 26, gitu kan? Orang yang mengatakan tidak setuju atas dilaksanakannya ujian madrasah berbasis komputer. Nah, data ini akan kita jadikan Data ini akan kita jadikan tabel untuk membuat grafik ini. Setelah data ini jadi, gitu kan? Nah, ini setelah tabel ini jadi, selesai seperti ini. Nah, langkah selanjutnya dalam proses pembuatan chart atau grafik, gitu kan? Itu adalah pertama kita blok terlebih dahulu, gitu kan? Kemudian pilih insert. Setelah masuk ke insert, nah di sini pada group chart, di sini itu ada beberapa jenis grafik atau chart yang bisa kita pilih. Contoh, di sini ada bentuknya itu adalah kolom, kemudian ada juga formatnya itu garis, ada juga pie, gitu kan, bentuknya seperti kue. Nah, untuk itu kita boleh memilih jenisnya, silakan, gitu kan. Nah, atau kita bisa juga menggunakan atau menampilkan tabel atau jendela daripada insert chart ini. Nah, ini bentuknya akan seperti ini, gitu kan. Ini nanti ada pengaturan lebih lanjut nanti setelah ini, gitu kan. Kita tinggal pilih bentuknya itu yang mau seperti apa. Nah, ini ada dua, ada recommended chart, ada all chart. Ini apabila kita pakai line, bentuknya kan seperti ini, gitu kan. Atau menggunakan pie. Nah, ini yang pie. Atau yang bar. Atau pakai area juga bisa, gitu kan. Kemudian ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada juga stock. Kemudian surface, gitu kan. Ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan tipe jenis yang akan kita gunakan. Kalau untuk tipikal yang pada saat ini, yang kalau menurut saya, gitu kan, kalau menurut saya yang lebih cocok ya pie lah, gitu kan. Pie ini lebih cocok, makanya saya akan gunakan pie ini. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, maka akan terbentuk satu buah chart yang seperti ini. Udah jadi. Nah, di sini apabila memang sudah terbentuk chartnya, itu nanti kita bisa memilih menindaklanjuti
gitu kan, karena di sini akan muncul satu buah tab baru, desain dan format. Ada desain dan format. Nah, untuk di desainnya ini kita bisa menyesuaikan bentuk daripada chart style, gitu kan. Nah, kita tinggal klik di sini, kita bisa milih jenis chartnya itu yang seperti apa dan bagaimana yang kita inginkan, gitu. Kita tinggal sesuaikan sesuai dengan yang kita sukai. Monggo lah, tinggal dipilih saja, gitu kan. Nah, ini contoh yang digunakan kemarin, gitu kan. Silahkan tinggal kita memilih saja maunya yang seperti apa dan bagaimana, gitu kan. Di sini muncul, gitu kan. Kalau sudah, kita tinggal diklik, gitu kan. Nah, maka ini proses pembuatan chart atau grafik sudah selesai. Nah, ini kebetulan untuk judul ini tinggal kita sesuaikan. Misal di sini hasil angket UMBK 2020. Ini udah selesai. Nah, kemudian ini untuk fontnya, monggo lah, silakan tinggal disesuaikan, bisa diatur-atur, gitu kan, sesuai dengan keinginan, gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini untuk proses pembuatan chart, gitu. Jadi yang pertama kita siapkan datanya terlebih dahulu. Setelah datanya sudah selesai, sudah jadi, maka yang selanjutnya kita adalah membuat tabel referensinya. Karena kita tidak akan bisa membuat membuat chart itu dari data yang seperti ini saja. Ini adalah data mentah. Kita belum rekapitulasi, tapi setelah direkap seperti ini, maka baru kita akan mengetahui data yang kita miliki, gitu. Baik, oke, itu tadi bagaimana cara membuat chart. Berarti sudah dua materi ya, sudah dua materi yang kita buat, yaitu tadi bagaimana menggunakan count if, kemudian membuat chart. Nah, untuk yang ketiga yang akan saya sampaikan pada tutorial kali ini itu adalah bagaimana cara memfilter data. Nah, contoh di sini kita punya beberapa datanya itu ada terdiri dari 4 kelas, gitu kan, 4 kelas dan 2 persetujuan, setuju atau tidak setuju. Nah, untuk membuat filter ini, nah di sini tinggal klik, misalkan saya mau memilih atau menampilkan hanya untuk kelas 12 IPS 1 saja. Maka data yang muncul di sini itu adalah kelas 12 IPS 1. Gitu. Di sini adalah kelas 12 IPS 1. Nah, ini kemarin saya gunakan filter ini untuk memonitoring dari masing-masing kelas. Siswa dari kelas mana nih yang belum masuk, atas nama siapa, dari tiap-tiap kelasnya, jadi bisa dimonitoring oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, cara membuatnya itu pertama yang kita lakukan itu adalah memastikan pointer mouse kita itu berada di rank atau pada baris yang akan kita gunakan sebagai filternya. Nah, kita gunakan berarti pada baris pertama kalau di sini. Kemudian di sini ada filter and sort, ada pada group editing, kemudian filter and sort. Nah, kita pilih filter. Nah, ini belum aktif. Apabila kita, nah ini mati nih. Berarti kan kita nonaktifkan. Nah, ini kita letakkan terlebih dahulu di sini. Kemudian pilih sort and filter pada group editing. Klik, kemudian filter. Maka otomatis di sini akan terbentuk gambar segitiga atau menu pull down. Digunakan untuk menentukan option yang akan kita seleksi, gitu kan, yang akan kita tampilkan atau yang akan kita saring atau kita filter. Nah, kalau select all, otomatis ini semuanya data yang ada di dalam kelas atau berada di dalam data kita itu akan muncul semua kalau kita select all. Nah, kalau ingin memilih salah satu kelas, berarti kita tinggal pilih saja kelas mana. Checklist artinya dia yang akan ditampilkan. Kalau sudah, tinggal oke. Nah, maka di sini yang akan muncul itu hanya jumlah kelas 12 IPS saja. Gitu. Baik, mudah-mudahan materinya ini bisa dipahami dan mudah dimengerti, karena untuk materi yang kita kali ini itu cukup simpel, ya kan, hanya untuk satu buah rumus saja, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan bisa mempermudah pekerjaan-pekerjaan sahabat-sahabat YM Creator semuanya. Sampai di sini saya tutup materi kita tutorial kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.